Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para habaib wal asatid wal aba wal ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita berkumpul di dalam wadah silaturahmi, di dalam naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih banyak wong yang nak kepengen panjang umur. Masih banyak wong kepengen nak minta diluaskan rezekinya. Masih banyak ternyata wong yang kepengen mati dalam keadaan baik. Alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan hal tersebut. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa lahu fi rizqihi wa yadfa anhu maitatassu falyattaqillaha falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengen panjang umurnya, luas rezekinya, dan ditolakkan mati dalam keadaan tidak baik, maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Alhamdulillah, kita pada saat ini di malam hari ini majlis yang dinamakan majlis silaturahmi. Insya Allah kita mendapatkan hal tersebut, tinggal kita tambah niat kita untuk kita bina diri kita ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut, panjang umur, luas rezeki, dan dijauhkan kita mati dalam keadaan tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis ini sebagaimana kita sebulan sekali pembacaan Dalail Khairat. Tadi dimulai setelah sholat maghrib atau sebelum isya, pembacaan Dalail Khairat yang sebagaimana kita ketahui bahwa itu adalah isinya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang faedahnya luar biasa, menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini majlis silaturahmi, insya Allah kita akan adakan ini sebulan sekali. Pertama, mewakili segenap panitia, para asatid dan seluruhnya kita mungkin panitia, seluruhnya kita adalah bagian daripada majlis ini. Pertama adalah memohon maaf dengan majlis Al-Awabin yang malam ini tanpa kita sadari bersamaan, karena kemarin kita tidak ada musyawarah dengan hal tersebut, karena kita menetapkan ini adalah malam pertama di malam Selasa atau malam bulan pertama atau minggu pertama di malam Selasa. Ternyata pas giliran ini kita sudah lakukan, ternyata baru ingat malam ini malam 14. Jadi ini pertama minta maaf sampai ke dengan pengurus daripada majelis Al-Awabin yang malam ini juga bersamaan mereka mengadakan, dan dari dulu majelis itu adalah 14-an istilahnya. Itu yang pertama. Kemudian juga memohon maaf pada yang hadir, mungkin ya penempatan jadi masih juga banyak yang tegak-tegak di belakang sana, kurang tempatnya, juga mohon maaf. Dan berterima kasih kepada seluruh yang membantu adanya majelis silaturahmi ini,
yang menyediakan tempat, terutama yang berniat memang untuk orang tuanya ini, mudah-mudahan termasuk anak yang berbakti dan mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan, dan termasuk menyenangkan orang tuanya. Dan kita yang di sini jelas juga menyenangkan orang tua kita, mengalir pahalanya juga kepada orang tua kita dan juga anak-anak kita, karena silaturahmi ini bersambung terus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ikatan majlis ini dan ke tempat majlis-majlis yang lain mengikat kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak baca ngandalkan amal ibadah kita sangat sedikit, hati kita mungkin kotor, ilmu kita juga sedikit. Inilah yang pengen melok juga nak baca, silahkan hadir untuk kedepannya. Kemudian juga ucapan terima kasih segenap yang ada, yang membantu dan seluruhnya, dan juga ucapan mohon maaf mungkin tetangga di sini terganggu dengan suara-suara yang ada. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dapat juga orang-orang yang di sekitar sini, siapapun juga yang ikut andil dan yang juga punya niat untuk hadir ternyata tidak pacak hadir juga, insya Allah dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk di malam hari ini, karena memang kalau nak ceramah galau alang kebanyaknya sampai subuh kaget baru kelar, walaupun 5 menit banyaknya. Jadi untuk malam ini kita minta guru kita mungkin 2 wong di malam hari ini. Yang pertama dari Bekasi, tapi wong Palembang juga, karena dia lama di Bekasi ngajar, alhamdulillah baca hadir di sini. Kita minta nasihat dari beliau dan nanti juga akan ditutup nasihat dari Habib Syukri. Yang pertama adalah Al Habib Ibrahim bin Hamid Ba'bud. Kemudian akan dilanjutkan oleh Al Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. InsyaAllah kita dengarkan nasihat, mudah-mudahan nasihat ini jadi obat untuk kita galau dan menambah ilmu kita, mengikat diri kita dan membersihkan hati kita, dan kita bertambah cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Kemudian untuk Al Habib Al Ustaz Ibrahim bin Hamid Ba'bud, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Mobil anak tadi kemana? Hah? Mobil anak tadi kemana? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ma'asyiral habaib al-kiram wal asatidal fudala, para guru-guru kita yang hadir di tempat ini, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para hadirin yang hadir dari berbagai macam tempat silaturahmi ke sini, khususnya yang selalu standby dari tadi, kelompok Gendang Kempul dari tadi ya. Insyaallah kita galau-galau yang hadir mendapatkan berkat dan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah panjang lebar, sering saya sampaikan, baik dunia nyata atau dunia maya, kalau ceramah tidak usah lama-lama karena kurang bagus, mengakibatkan kaki kesemutan, kepala pusing, mata ngantuk, perut lapar, di sini dak kate es teh manis, belum lagi tenggorokan kering, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar.
Cuma saya mau nyampaikan, alhamdulillah barusan tadi Habib Muhammad Fat'ak, Habib Sukri, Habib Muhammad Fat'ak barusan WhatsApp tadi. Beliau nanya gimana acara, alhamdulillah lancar. Beliau yang hadir, beliau kirim salam buat kita yang hadir di sini, dan beliau katakan Allah yubarik fikum jami'an. Ini doa dari Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ak. Dan semua yang diniatkan karena Allah kekal insyaallah disampaikan oleh Allah. Dan siapapun yang terlibat dalam acara ini, semua hajat dan maksud niatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burdah dulu awalnya bur'ah. Bur'ah itu artinya seger. Yang sakit maco burdah insyaallah seger. Yang 5 watt nyawanya maco burda insyaallah nyambung wattnya. Yang duitnya sedikit baca burda insyaallah jadi banyak. Yang belum ketemu jodohnya baca burda ketemu jodoh yang baik. Karena burda artinya penyegar, insyaallah urusan galo-galo seger, urusan galo-galo lancar. Kesini berubah menjadi bur'ah karena disandarkan dengan sejarah sahabat Nabi Ka'ab bin Abi Zuhair datang sama Nabi SAW memuji Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Mawahib Ladunia, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan lebih dari 120 sahabat memuji Nabi SAW. Tidak ada satupun di antara sahabat yang muji Nabi dalam keadaan duduk. Semua sahabat muji Nabi dalam keadaan tegak. Di antaranya Ka'ab bin Abi Zuhair memuji Nabi, Nabi tersenyum. Karena senang Nabi dengan Ka'ab bin Abi Zuhair, akhirnya Ka'ab bin Abi Zuhair diberikan hadiah oleh Nabi jubah Nabi dikasih nama burdah waktu itu. Yang sekarang kita baju burdah, mudah-mudahan kakek kita di akhirat dapat hadiah dari Nabi Muhammad. Inti dari burdah itu satu bait, fama belagha ilmi annahu basharun wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Selesai, ini intinya. Yang tidak paham kita tanya guru-guru kita kakek. Ya. Intinya di situ. Banyak orang tahu tentang Nabi Muhammad. Dulu yang nyingok Nabi, ada berisi aja ini. Hah? Ada berisi. Ya cegat uang balik. Aman ya? Aman ya? Terus apa? Lagi aku cegat uang kamu diem-diem ya. Dulu mereka semua memandang Nabi SAW. Allah tegaskan di Al-Quran. Ini sering saya bawakan. Wa tarahum yanduruna ilaika wahum la yubsirun. Allah katakan sama Nabi Muhammad, mereka itu melihat engkau. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab, dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apalagi abu-abu zaman sekarang ya, yang tidak jelas abunya. Abu Jahal dengan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar memandang Nabi sama melihat Nabi. Wajah Nabi beliau lihat, wajah Nabi Abu Jahal juga lihat. Mendengar suara Nabi, tapi pandangannya beda. Abu Jahal memandang Nabi dengan apa? Innahu min waladi Abi Kabsyah. Dia itu anak tukang susu upahan. Tapi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika memandang Nabi dengan ta'zim, memandang Nabi dengan hati, dapat hidayah masuk Islam, menjadi sahabat yang lebih afdol di antara sahabat yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah kita sekarang yang tidak pernah ngawas Nabi, yang tidak pernah dengar suara Nabi, yang tidak pernah nyingok tentang kepribadian Nabi, tapi kita tidak tinggal diam karena di sini banyak pewaris Nabi. Insyaallah kumpis ini menjadikan asbab tanamkan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Saya tutup dengan satu doa. Habib Ali Habsyi mengatakan waja'alna mimman nasara hadzal habiba wa wasara wa walahu wa dhahara. Teruskan perjuangan Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi dalam doakan, jadikanlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Dan ditutup dengan satu doa, Rabbi balighna bijahi fi jiwari khairal maq'ad. Ya Allah, nanti di akhirat sambungkanlah kami
sampingkanlah kami, sandingkanlah kami nanti di akhirat bareng sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini perkara yang baik. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang jamaah di Palembang semakin datang, semakin banyak, semakin ramai, silaturahmi semakin tetap berjalan, dan Palembang benar-benar menjadi kota Darussalam, tempat yang membawa keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ma syaa Allah la yasukul khair illallah. Bismillah, ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah, ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil mukarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral ikhwan, jamaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Allah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan landasan majlis ini, yaitu untuk bersilaturahim. Kita mungkin selama ini sering ketemu, mungkin selama ini kita dengan ustadz-ustadz, guru-guru kita pun alhamdulillah sering ketemu. Tapi mungkin sebagian kita ada yang belum pernah ketemu atau jarang bertemu. Alhamdulillah dengan majlis ini kita dikumpulkan oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah dengan sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadisul qudsi, kita semua yang hadir di tempat ini dan yang punya niat pengen hadir, insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan kepada kita yang kurang lebih hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkata, wajabat mahabbati almutahabina fiyah. Wajib, pasti, kata Allah, akan mendapatkan cinta kasihku. Yang ngomong ini Allah, ikhwan. Kalau ada uang, guru baik cinta sama kita, ustad-ustad kita cinta sama kita, sayang sama kita, tak galak nyengok kita susah, kita ada masalah dibantu. Berapa kali dak datang majlis, ditelepon, ditanyoi, kira-kira bangga dak ikhwan nih? Senang dak kita? Wallah senang luar biasa. Mungkin kalau kamu sakit, lalu HP kamu berbunyi, kamu angkat, ya Allah, Ustaz Husaini, guru aku nelpon, nanya ke kabar, apa kabar kau? Wallahi ikhwan, seperti kata Ustaz Ibrahim tadi, ya, segar ente bisa langsung sembuh langsung. Ente ngerasa berarti ente dicintai, diperhatikan. Nah, alhamdulillah kita duduk di sini, kata Allah tadi, wajabat mahabbatil mutahabina fiyya, orang yang saling cinta karena aku. Allah tidak akan terwujud ini majelis kecuali karena adanya cinta. Dan insyaallah dengan majelis ini akan kuat tali cinta kita, yang landasan cinta kita bukan urusan dunia di sini. Bukan kita ini murid Ustaz Suki galau, ini murid Ustaz Abdurrahman galau, ini murid Ustaz Agil galau, bukan.
Kita gabung galau-galau ikhwan. Bahkan tadi ditegaskan oleh Ustaz Abdul Rahman, bukan hanya yang duduk di sini asatisnya dari alumni Al-Khairat, tidak. Dan tidak pula yang duduk di sini cuma murid-murid dari Ustaz alumni Al-Khairat, tidak. Semua kita gabung. Yang menggabung itu insyaallah cinta kita kepada baginda Rasulullah, cinta kita kepada mereka para pewaris Rasulullah, para asatis, para ulama, para habaib. Ini yang melandasi cinta kita, yang semua itu cinta kembali cinta kepada Allah. Wajabat mahabbati al-mutajalisina fiyah. Pasti kata Allah akan dapat cinta dariku siapa orang yang duduk bareng karena aku. Kita duduk bareng karena kita memang di showroom mobil ya. Tapi bukan nak berurusan dengan mobil. Kita kumpul di sini tidak ada urusan politik, tidak ada urusan dunia. Bukan kita kumpul karena kita dari sama-sama keturunan habaib, keturunan wong Palembang, keturunan wong Sunda, wong Jawa, wong Oki, bukan. Bukan kita alumni dari suatu pesantren satu, bukan. Kita kumpul duduk bareng karena Allah. Anak yakin semua tahu di sini adanya majelis. Terlepas mungkin ada yang sudah tahu bakal dibacakan budak atau tidak, kita tahu datang ke ini tempat untuk ngejar akhirat. Arti kita duduk karena Allah. Al-mutajalisina fillah. Wong yang saling cinta karena Allah. Kemudian Rasul pun menyambung lagi dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wajiban mahabbati al-mutazawwirina fiyah. Wong yang saling berkunjung karena aku kata Allah. Berkunjung, inilah kita berkunjung di satu tempat. Saling berkunjung karena Allah. Inilah silaturahim. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta itu lemah ikhwani. Kalau sudah cinta lemah, salahlah tidak dibakar digebuk. Ya, kalau sudah cinta, anak ini ustaz di pesantren. Anak cinta sama budak. Budak itu bagus, lempeng bagus. Suatu hari ngaku kesalahan, nak ngebuknya dak kolu, nak nyebatnya dak kolu. Sini mungkin ada sebagian habaib punya cocong, punya cocong. Cinta seorang kakek kepada cocong itu kadang-kadang ngalahkan cinta bapak kepada anak. Kita cinta sama anak kita, cinta terbatas, tapi cocong, masya Allah. Ya, kalau anak Ustaz ngapalkan HP, anak Ustaz bermain, nombor HP nyampak, boleh jadi dimarahi habis-habisan. Ya, walaupun sebenarnya tidak boleh urusan HP kita nak ngamuk sama anak. Tapi kalau cocong yang main, cocong dari nombor HP nyampak, oi cong, lain kali jangan cong gitu. Tak disebat, tak di apa-apa ke. Cocong tadi nangis, kita peluk malah. Udah apa-apa, kakek tak marah. Subhanallah. Karena cinta tadi lebih. Ya, kalau sudah cinta itu nikmat. Nah, cinta ini yang dijadikan oleh Rasulullah landasan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kedekatan kepada Allah. Cinta ikhwan rahimakumullah. Sumber kecintaan itu banyak. Di antaranya majlis ini adalah sumber kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah pasti. Secara umum dalam Al-Quran Allah menegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah yang cinta sama kita. Lewat apa? Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Alhamdulillah ikhwanu, wallah nikmat di Palembang ini luar biasa. Ya, di Palembang luar biasa, majalis begitu banyak, asatis begitu banyak yang setiap hari mengajarkan kita untuk cinta sama Rasulullah, ngikuti sunnah Rasulullah. Kemarin 1 sampai 10 Zulhijjah, hampir seluruh asatis menyebutkan tentang fadail 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah, fadilah berlipat ganda pahala sampai 700 kali lipat, fadilah puasa yang luar biasa. Masya Allah. Ya, kita selalu didik untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Semakin kita melakukan sunnah Rasulullah, maka Allah cinta kepada kita. Dan kecintaan kita kepada Rasulullah tidak cuma ngakok-ngakoi, tapi diakui oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad habbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, maka berarti dia Nabi yang ngomong, dia cinta sama aku. Kalau orang ngaku-ngaku cinta Nabi banyak ikhwan, ngaku-ngaku cinta Nabi, tapi ini kita diakui oleh Rasulullah. Diakui oleh Rasulullah kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Dan lebih lagi yang merupakan benar-benar cita-cita semua para awliya Allah, para salihin, ujung dari kalimat yang kata Nabi Muhammad SAW tadi. Pak ikhwani, sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu tipe kita yang harus diiming-imingi baru bergerak. Tak apa-apa. Tak apa-apa ikhwan. Itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Menunjukkan kalau kita ini percaya sama Rasulullah. Jadi jangan kaget kalau ada orang model berbuat baik macam itu. Oi kau nih minta imbalan pahala. Lah Nabi nawarkan,
Allah nawarkan, kenapa kita tidak mau ambil? Kenapa kita tidak mau ambil kesempatan? Nah, sekarang 10 sudah lewat, bahkan lebaran sudah lepas, ayam mutasyrik tadi maghrib sudah putus. Tapi sayang, banyak di antara kita ini cuma dengar-dengar tapi juga tidak bergerak. Puasa tidak sempat. Ya, sedekah banyak tidak, ibadah hamba pun tidak. Kalau tadi Ustaz ngomong itu yang tegak-tegak minta maaf katik tempat, ya. Ada juga yang bukan tegak-tegak tapi tekak-tekak. Dinjuk tahu, pindah ke majlis ini Ustaz nyambung lagi, Ustaz A, B, C sampai Z seluruhnya jelaskan tentang fadail 1 sampai 10 saja, tapi masih tidak tergerak juga. Nah, ini wong harus banyak-banyak duduk di majlis seperti ini. Majlis zikir, majlis solawat, karena dengan solawat insya Allah hati yang kita masih keras, masih kotor, insya Allah akan menjadi lembut. Apalagi solawat kepada Rasulullah SAW adalah juga bentuk bukti kita cinta kepada Rasulullah. Ini majlis dalail khairat, dalail nama kitab dalail khairat. Kebetulan nama kitab dalail, dan memang yang mengadakan ini majlis, yang berkhidmat di majlis ini adalah alumni al khairat. Jadi pas nama itu, alhamdulillah. Yang ngarang kitab dalail khairat ini seorang wali yang soleh, waliullah yang cinta kepada Rasulullah luar biasa. Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Wali, beliau seorang yang soleh, wong yang luar biasa. Kalau tadi diceritakan oleh Ustaz kita Habib Ibrahim yang datang Masya Allah sengaja dari Bekasi, yang mewakili guru kita, ini juga kami minta maaf kepada ikhwan, di undangan, di WA, di mana-mana ada gambar Abuya, Habib Nagib dan Ustaz Muhammad. Mungkin sebagian ikhwan nyangka beliau-beliau dah datang. Iya, beliau ada ikhwan nih. Beliau itu ada, insya Allah pada murid-muridnya yang ada di sini. Ya, beliau itu ada pada murid-muridnya yang ada di sini. Seperti juga Rasulullah. Rasulullah itu ada. Rasulullah itu bersama kita. Nampak, tapi bukan sosok sendiri satu Rasulullah, tapi terpecah-pecah pada ulama-ulama yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Ada yang ngembek sifat karomnya Rasulullah, ada yang ngembek sifat tawaduknya Rasulullah, ada yang ngembek sunnahnya Rasulullah ini, ada yang ngembek sunnah Rasul itu, macam-macam sifat Rasulullah terkumpul pada ulama-ulamanya, pada penerus-penerus perjuangan, pada asatis-asatis ini. Maka sosok Rasulullah ada bersama kita, dan insya Allah sosok Habib Nagib, sosok bahkan guru kita Habib Ahmad bin Hasan Fadak, guru kita Habib Muhammad, insya Allah ada pada guru-guru kita, terutama mereka para alumni khairat ini, insya Allah Ta'ala. Nah ikhwan rahimakumullah, ini Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, sebab beliau ngarang kitab, lalu tadi sebab burda disebut ke ceritanya. Nah sebab beliau ngarang kitab Dalil Khairat, ini juga dawam ke ikhwan kalau bisa insya Allah. Ini amalan bukan amalan wong macam kita baik. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror, itu sebelum beliau ngarang Simtud Duror, beliau mengamalkan ini Dalil Khairat. Bahkan dikatakan, mungkin sebagian ikhwan belum tahu, Dalil Khairat itu kumpulan salawat yang disusun per hari. Hari Senin ada bacaan dewek, hari Selasa ada salawat dewek, sampai 1 minggu. Diawali dengan baca Asmaul Husna dan Asmaul Nabi SAW. Nikmat bacanya ikhwan. Dan begitu banyak para kibar aulia, bal agtab, mereka mencapai derajat kedudukan tinggi berkat baca Dalail Khairat ini. Sebentar, kalau kita sudah biasa mungkin 10 menit selesai baca Dalail Khairat. Habib Ali bin Muhammad bin Sulaiman Al-Habsyi, dalam manaqib beliau diceritakan waktu zaman dulu. Zaman beliau orang masih bisa duduk kalau ziarah kepada Rasulullah dekat dengan magam Nabi. Masuk ke tempatnya, kalau kita ini masuk gubah istilahnya. Itu beliau mengatakan, aku hatamkan sekali duduk di hadapan Rasulullah dan magam Rasulullah 3 kali sehari. Paham, 3 kali sehari. Artinya yang jatah seminggu itu dihatamkan beliau, lalu diulangi lagi dihatamkan, lalu diulangi lagi dihatamkan. Duduk di hadapan magam Rasulullah SAW. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor pun adalah orang yang melazim ke Dalil Khairat. Di Palembang banyak Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, dan murid-murid beliau semua pengamal daripada Dalail Khairat. Nah, kalau bisa kita dawamkan ikhwani rahimakumullah. Ini Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini diceritakan ikhwan rahimakumullah, beliau adalah orang yang sudah banyak salawat sebetulnya. Beliau seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Beliau berdakwah untuk Allah Rasulnya. Suatu hari beliau melakukan perjalanan untuk berziarah, menyambung silaturahim dengan salah satu dari temannya di daerah lain. Dalam perjalanan tersebut subhanallah beliau agak sulit mencari temannya tadi, sampailah beliau belum dapat rumah kawannya tapi sudah masuk kampung itu. Beliau mendapatkan waktu sudah malam, maghrib, sehingga beliau mampir ke salah satu masjid untuk beristirahat sekaligus sholat dan ibadah di situ. Mungkin sembari nanya sama warga di mana rumah fulan bin fulan yang dia cari. Beliau masuk, waktu itu belum maghrib.
Beliau masuk masjid itu, dia lihat ada beberapa orang sudah duduk di dalam masjid. Lalu beliau mau bertanya, lihat orang itu sedang sibuk berzikir. Jadi beliau mencari tahu dewek, di manalah di sini ada kamar mandi, di mana ada sumber air untuk berwudu. Beliau cari ikhwani. Akhirnya beliau dapatkan ada sumur. Ada sumur. Nah, sedang dia, alhamdulillah ketemu sumur. Lalu beliau mendekati sumur tersebut. Ternyata alhamdulillah airnya ada, tapi tidak bisa dijangkau dengan tangan. Harus butuh alat seperti gayung atau tembok atau bahasa Palembang. Beliau cari di sekitar sumur itu tidak ada. Gayung atau tembok ini tidak ada. Beliau bingung, nah mana nak ngambil wudu? Banyu ada tapi dalam. Hanya beliau cuma menunggu ikhwani. Beliau duduk nunggu, barangkali ada orang datang. Barangkali ada orang datang, aku bisa bertanya. Subhanallah ikhwan, ketika beliau sedang duduk, ada orang datang. Wong setengah baya sudah agak tua, masuk. Beliau jingoi wong ini. Masuk, subhanallah, langsung menuju ke sumur tadi. Pas menuju ke sumur tadi, orang tua ini tegak. Lalu qomat kamit depan sumur tadi. Dijingoinya oleh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini. Kita singkat Abi Abdillah namanya, ya. Dijingoinya wong itu qomat kamit, subhanallah. Sesaat setelah dia selesai berqomat kamit tadi, itu air dalam sumur naik sendiri dengan izin Allah. Shallu ala Nabi. Naik sendiri ikhwani. Kaget beliau sampai juga ngucing-ngucing mata, benar apa tidak aku jingok ini? Subhanallah, lebih ditahqiqkan lagi, beliau melihat itu orang berwudu dari sumur tadi. Saking bingungnya tidak sempat bertanya, cuma ngelongok nyengok. Berwudu orang tadi, selesai berwudu, selesai tidak pakai gayung, tidak pakai tembok. Selesai dia nyuci kaki, jadi banyu itu sampai ke bibirnya sumur, ke mulut sumur itu. Selesai orang ini berwudu, dia berdoa, Imam Abi Abdillah cuma ngelongok, nyengok, bingung dia. Selesai, orang ini berdoa masuk ke masjid. Pas masuk ke masjid, sholat, baru dia sadar ke diri. Ya Allah, mana orang tadi dia jengok sedang sholat di dalam. Dia nak bertanya, ini keajaiban. Aku tadi nyengok nian, apa mimpi ini? Dipagainya nian, sumur tadi jengoknya, banyu-banyu bercakan tuh banyak. Bertumpahan banyu, nunjukkan kalau memang wong tadi wudu. Tapi yang membuat dia bingung untuk kesekian kalinya, dilihatnya sumur itu turun lagi banyunya. Sallu ala Nabi. Turun lagi banyu. Bingung dia, nah mak manu ini benar apa tidak yang kusaksikan? Kalau tidak benar, tapi ini ada bukti air itu bertumpahan bekas wong wudu tadi. Hanya dia nunggu ikhwan. Datang budak kecil. Budak masih muda, masih kecil. Pas budak tadi jingoknya datang juga ngadep sumur tadi. Nah sekarang dia tidak lagi dalam keadaan kaget. Beliau jingoknya budak kecil ini. Subhanallah, budak ini tegak depan sumur, mulutnya qomat kamit, banyu naik ke pucuk dewek. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Kaget beliau. Nah, subhanallah, ini wong sini hebat galau, kata beliau. Banyu naik dek. Pas budak itu berwudu, dipegangnya banyu, biar yakin, seyakin-yakin sudah hakul yakin. Dipegangnya banyu tadi. Kalau tadi baru ainul yakin, nyingok be. Pegangnya. Banyu nian ini. Budak tadi wudu, nyantai baik, subhanallah budak itu. Wudu nyantai, sudah selesai berdoa. Habis berdoa dengan sempurna wudunya, ngamalkan segala sunnah Nabi, budak ini nak masuk masjid, langsung dipegangnya oleh Abi Abdillah, dipegangnya. Billahi wallahi katanya, alimni mada tagul. Demi Allah katanya, ajarkan apa yang kamu baca ini. Kata, baca apa katanya? Iya, aku ini bingung lihat kamu orang sini. Tadi ada seorang laki-laki, banyu ini surut, sumur tadi naik, dia berbaca-bacaan. Sekarang kau pun melakukan hal yang sama. Kata budak itu, dah kata bacaan apa-apa kami sini. Terus mak mana kamu bisa naik ke banyu? Kemudian setelah selesai, banyu tadi dibaca lagi, turun lagi. Kata budak itu, kau ni wong mana? Wong aneh kau ni. Kau ni wong aneh. Ngapa kau ngatakan aneh? Aku ni, kamu tu yang aneh, kata beliau. Kata Abi Abdillah, kau ni wong asing pasti. Iya, memang aku wong luar katanya. Aku wong luar nyari kawan aku, dan aku pengen sholat, dan aku saksikan keajaiban ini. Pantes, kata budak kecil itu. Kau mandang kami ini aneh. Ini perkara biasa di sini. Ngapa? Kalau kami nak berwudu di sini, tak perlu gayung, tak perlu tembok. Cukup kami orang kampung dari zaman nenek moyang kami ngambil wudu di sinilah. Dengan apa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami sudah bersolawat kepada Rasulullah, banyu ini naik dengan izin Allah. Dan kalau kami pengen banyu ini turun lagi, kami pun bersolawat kembali kepada Rasulullah. Nah dari situlah kata ulama, bertambah termotivasi hebat beliau tadi untuk bersolawat kepada Rasulullah, sehingga beliau tak berhenti solawat terus sampailah datang petunjuk dari Allah untuk menuliskan solawat tadi. Jadilah kitab Dalail Khairat. Ma'asyal ahbab rahimakumullah.
Mari kita banyak kesolawat kepada Rasulullah. Hadiri majlis seperti ini dan hidupkan sunnah Nabi. Ada orang hobi hidup ke sunnah Nabi tapi tak demen dengar pujian kepada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Ada orang juga demen muji-muji Nabi tapi sunnah Nabi tak digawe ke. Lah salah pula. Yang sempurna jalankan sunnah Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah, ya di antaranya dengan kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwan hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan muqaddimah iftitah atau bahasa kamu tuh launching ya. Majlis perdana ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah tiap bulan kita akan kumpul di sini insyaallah. Sebenarnya Ustaz ini masih nak ceramah lagi. Cuma anda tak tahu Habib Ibrahim ini kasyaf apa anak yang kasyaf. Apa yang anda nak sebut kalau ceritanya kalau? Subhanallah. Apa yang disebut ni tadi itu nak usah cerita ke sebenarnya. Cuma ada ceritakannya kalau. Jadi tak tahu anak yang kasyaf apa beliau yang kasyaf. Jadi cukup di sini baik. Yang tambahnya sudah disampaikan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita dan insyaallah keluar dari sini kita lebih semangat untuk menghadiri majlis. Dari sini kita minta kepada habaib nanti untuk juga mengirimkan Fatihah ya buat ada anak majlis kita. Sebenarnya tidak pantas panggil anak ya karena dua orang ini yang kami kenal ini duanya bapak-bapak sudah yang meninggal dunia. Ya, Ami Hashim bin Husain Aidid, beliau aktif di majlis kita di Perumnas. Majlis baik yang di pasar ataupun di tempat yang dilaksanakan jamaah Habaib Al-Ikhlas, juga Kak Safruddin yang wafat, Masya Allah beliau hadir di majlis banyak macam-macam majlis dan Masya Allah muhibbinnya kepada Ahlul Bait luar biasa dan Allah tunjukkan kepada kita semua berkat muhibbin cintanya dari orang tuanya yang kenal benar, kakaknya pun juga luar biasa, cinta majlis, cinta Habaib. Kita saksikan bagaimana beliau wafat kemarin, digabungkan Allah, itu bukan satu kebetulan tapi Allah yang ngatur. Salatnya bareng dengan Habaib, disolatkan banyak Habaib, banyak asatis dan jamaah majlis. Luar biasa raminya Masya Allah. Itu buat taklim buat kita ya, taklim buat kita istiqamah, insya Allah kita pun akan mendapatkan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang minta maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.